Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah semoga dimudahkan dalam belajar setiap harinya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang thaqafah sirah kembali, yaitu tentang syarat-syarat menjadi khairu ummah. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah sudah berdoa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah sehingga kita mudah mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang syarat-syarat menjadi khairu ummah. Khairu ummah adalah sebutan Allah untuk umat Islam. Khairu ummah adalah umat terbaik. Jadi umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik. Kamunya ini kepada umat Islam. Jadi Allah sendiri yang memberikan julukan umat Islam adalah umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik. Makanya umat Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Mereka menjadi tolak ukur peradaban. Mereka punya teknologi paling baik, paling bagus, paling keren. Mereka juga punya sains paling maju. Buktinya apa? Contohnya, salah satu buktinya adalah mereka terdepan dalam ilmu kedokteran. Buktinya adalah ada tokoh bernama Ibnu Sina yang ahli kedokteran, kitabnya dikaji oleh dokter-dokter masa kini. Sampai sekarang kitabnya masih dikaji. Yang kedua, dalam teknologi kita mengetahui Ibnu Al-Haythami, pencetus kamera. Waktu itu orang belum berpikir kamera. Ibnu Al-Haythami sudah menemukan cikal bakal kamera yang sampai sekarang bisa kita laksanakan manfaatnya. Kemudian ahli robot yaitu Al-Jazari dengan robot gajahnya. Umat terdahulu selain umat Islam belum kepikiran sampai situ, tapi umat Islam menjadi yang terdepan dalam teknologi, dalam sains, dan dalam ilmu yang lainnya. Makanya umat Islam menjadi umat yang terbaik. Tetapi kenapa ya sekarang umat Islam kok tidak jadi yang terbaik lagi? Ekonominya terpuruk, sainsnya tertinggal, malah kita ikut-ikutan sains dari luar negeri, dari Amerika, dari Cina dan sebagainya. Teknologinya juga begitu. Coba tuh lihat HP-nya memang ciptaannya orang Islam. Pasti buatan Jepang, buatan Cina, buatan Eropa, atau buatan Amerika. Motornya buatan Jepang, mobilnya buatan
bukan orang Indonesia, bukan orang Islam. Terus apa masalahnya? Kok umat Islam sekarang nggak jadi yang terdepan lagi? Kok umat Islam sekarang nggak jadi yang nomor satu lagi? Kok umat Islam sekarang nggak jadi yang terhebat lagi? Padahal kan Allahnya sama, nggak berubah. Padahal kan nabinya juga sama, nggak berubah. Padahal kan Al-Qur'annya juga tetap yang itu, nggak berubah juga. Kok beda? Umat Islam yang dulu menjadi yang terhebat di dunia, menjadi yang terbaik di dunia, tapi sekarang kok malah jadi yang terpuruk? Kok jadi malah yang tertinggal? Kok jadi malah pengikut yang lainnya? Apa yang salah ya? Jawabannya adalah karena umat Islam sekarang tidak memenuhi syarat yang Allah berikan menjadi umat terbaik. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf. Ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama itu, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbiasa mengajak ke dalam kebaikan. Mengajak ke dalam kebaikan. Amar ma'ruf. Ini yang tidak dilakukan umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang ngajak orang saja malas. Ngajak orang ke dalam kebaikan saja malas. Tidak mau. Padahal kalau umat Islam yang dulu semangat betul ngajakin orang dalam kebaikan. Umat Islam sekarang lebih suka mengurusi diri sendiri. Udahlah saya aja yang sholat nggak apa-apa. Udahlah biarin aja dia nggak puasa, yang penting saya puasa. Udahlah biarin aja dia nggak sholat, yang penting saya sholat. Padahal umat Islam itu tidak akan pernah jadi yang terbaik kalau begitu cara mikirnya. Kalau individualis pemikirannya. Maka kita kalau ingin jadi umat terbaik, jangan sholat sendirian, jangan baik sendirian, tapi ajakin orang juga untuk jadi yang terbaik, untuk jadi yang baik seperti yang kita lakukan. Jadi baik itu bukan sendirian, baik itu bareng-bareng. Syarat yang kedua, yang pertama tadi ta'muruna bil ma'ruf, yang kedua tanhauna 'anil munkar, yaitu nahi mungkar, mencegah dalam kemungkaran, mencegah keburukan, mencegah kerusakan. Itu yang kedua. Dan umat Islam dahulu itu paling semangat untuk mencegah dalam keburukan. Ada yang berzina langsung dicegah, ada yang mau pacaran langsung dicegah, ada yang mau minum khamrnya dihilangkan, sehingga orang itu mau maksiat itu bingung. Tapi sekarang orang mau minum khamr malah ada yang jual, orang mau berzina malah ada yang memberikan fasilitasnya, orang mau nggak sholat itu malah nggak diapa-apain, nggak sholat dibiarin, nggak puasa dibiarin. Akhirnya ya sebagian ada yang sholat, ada yang juga yang enggak. Akhirnya umat Islam itu masing-masing. Akhirnya umat Islam pun enggak saling mengingatkan dalam kebaikan dan tidak saling mencegah dalam keburukan. Sehingga sekarang kemungkaran merajalela, judi di mana-mana, zina di mana-mana, orang pacaran di mana-mana. Ya ini yang membuat umat Islam hancur sendiri. Akhirnya mereka nggak bangkit, nggak jadi yang terbaik lagi. Jadi kalau mau jadi yang terbaik, yang pertama harus mengajak kepada kebaikan, yang kedua harus mencegah kemungkaran. Kalau nggak dilakukan, ya nggak dapat yang nggak menjadi khairu ummah jadinya. Yang ketiga, umat Islam menjadi umat yang terbaik karena mereka beriman kepada Allah. Maknanya adalah menjalankan syariat Allah semuanya. Umat Islam dulu, zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ibnu Haythami, Al-Jazari, itu mereka beriman kepada Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Syariat Islam ditegakkan, diterapkan. Baik itu masalah ekonominya pakai Islam, masalah sosialnya pakai Islam, masalah hukumnya pakai Islam.
Sehingga orang itu ya jadi baik semua, jadi yang terbaik semua. Maka sekarang umat Islam itu bahkan sholat aja ada yang nggak melaksanakan, ibadah aja padahal yang sendirian bisa dilakukan itu nggak dilaksanakan. Banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak puasa. Gimana mau menjadi yang terbaik? Katanya beriman kepada Allah, tapi malah tidak menjalankan perintah Allah. Ya wajar kalau Allah belum jadikan umat Islam saat ini menjadi umat yang terbaik, karena mereka meninggalkan syariat Allah. Jadi kita tidak boleh mengikuti arus umat Islam sekarang. Kita harus menyiapkan diri menjadi pribadi umat Islam yang terbaik. Kalau orang Islam yang lain mungkin tidak mau mengajak ke dalam kebaikan, kita ajak ke dalam kebaikan. Kalau ada orang yang tidak mau mencegah kemungkaran, kita yang mencegah kemungkaran. Kalau ada orang yang kemudian tidak melaksanakan syariat Allah secara semuanya, kita usahakan untuk diterapkan semuanya. Harus begitu. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan menjadi umat yang terbaik. Bayangkan kalau kita terus begini, kasihan. Nanti sampai di akhirat kita ditanya, kan kamu dulu umat yang terbaik, kok enggak menjalankan syariatku, kata Allah. Terus kita mau bilang apa? Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan Islam secara semuanya, menjalankan syariat Islam secara semuanya, dan kita harus menyiapkan diri menjadi pemimpin umat yang bisa memimpin umat Islam kembali menjadi umat terbaik. Dan antum adalah calon umat terbaik yang akan membawa umat menjadi umat terbaik lagi. Jadi antum mulai sekarang harus semangat amar ma'ruf, semangat nahi mungkar, dan semangat menjalankan syariat Islam. Barakallah. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.